Halo, nama saya Veka Anggi Pramita. Saya akan menjelaskan mengenai eee, well-being pada anak. Nah, seperti yang Bapak Ibu, lihat di slide ini, kita lihat bagaimana anak, mmm, merasa bahwa dirinya itu memerlukan apa saja dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan perkembangan anak itu dipengaruhi bagaimana respon dan support yang diberikan oleh orang tua ataupun orang dewasa yang ada di sekitar anak. Ketika saya berbicara dan menyebutkan kata orang tua, sebenarnya bukan hanya orang tua kandung atau wali yang membesarkan anak-anak saja yang, saya maksudkan, tapi juga orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak, yang hampir setiap hari bertemu, atau setiap minggu bertemu, yang secara nyata sebenarnya memiliki impact terhadap perkembangan anak dan terhadap anak itu sendiri. Orang tua diharapkan dapat memberikan respon, yang hangat, responsif dan bukan reaktif, bisa, menyayangi, menunjukkan kepeduliannya dan, memiliki interaksi keluarga yang positif. Di dalam perkembangan anak, kita akan melihat bagaimana kemampuan anak ketika belajar ataupun kemampuan perkembangan anak ataupun pertumbuhannya, ya. Nanti berdasarkan usianya tentu saja. Namun, dari sisi kebutuhan ingin dicintai dan kebutuhan yang lain yang Bapak Ibu bisa lihat, hal ini disampaikan tidak hanya pada anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun atau usia SD, bahkan kakak-kakak yang berusia mulai dari 11 tahun hingga 18 tahun masih menunjukkan respon bahwa mereka membutuhkan cinta yang secure supaya kemampuan untuk percaya diri dan self esteem mereka juga meningkat, serta kemampuan untuk bisa menghadapi tantangan atau bahasa sekarang yang seringkali muncul adalah resilience atau daya lenting, dari manusia. Selain itu anak-anak juga membutuhkan, mmm kebutuhan mereka yang perlu dipenuhi, kebutuhan afeksi, kebutuhan diperhatikan, attention, kebutuhan stimulasi. Stimulasi ini juga berkaitan dengan kemandirian nantinya, bagaimana porsi orang dewasa memberikan ruang bagi anak-anak untuk bisa terstimulasi dibandingkan lebih banyak membantu. Karena lebih banyak bantuan akan me menutup kesempatan untuk adanya stimulasi itu berkembang ya. Lalu kebutuhan yang lain adalah nutrisi, healthcare, dan protection. Apa itu well-being anak? Well-being dalam semua individu sebenarnya, sama ya. Bagaimana mencakup kesehatan emosi, hubungan sosial, rasa aman, identitas diri, dan memiliki makna hidup serta kemampuan coping sehingga mampu untuk menyeimbangkan aktivitas sehari-hari di tengah semua hal yang terjadi dalam kehidupannya. Pada anak-anak, usia playgroup TK, kesehatan mental anak sangat berkaitan dengan erat bagaimana kualitas hubungan dengan orang tua, rasa aman sehari-hari, serta bagaimana lingkungan merespon emosi mereka. Hanya saja porsi ini tentu saja lebih banyak memang di usia, TK ke bawah, jadi usia 6 atau 5 tahun ke bawah. Namun untuk anak-anak, seiring dengan usianya mereka masuk ke jenjang SD, SMP, dan SMA, bahkan sampai kuliah, itu pun juga masih memiliki, kaitan yang erat dengan bagaimana relasi hubungan orang tua ya, serta rasa aman sehari-hari yang mereka dapatkan. Well-being itu lebih luas daripada mental health, karena well-being itu, melihat individu secara utuh, sementara mental health hanya melihat dari sisi psikologi saja. Sehingga banyak orang mengira kalau anak tidak depresi, anak tidak sering menangis, anak tidak sering menarik diri, maka, eee, dia itu baik-baik saja ya, padahal tidak. Anak bisa tidak memiliki gangguan psikologis, tapi tetap
mengalami kesepian, mengalami tekanan, stres, pressure dari orang tua, dari lingkungan sekitar, dari teman, dari sekolah. Anak-anak juga masih bisa kehilangan percaya diri meskipun dia tidak memiliki gangguan psikologis. Anak-anak merasa tidak dipahami atau hidup dalam stres berkepanjangan yang kita kenal dengan istilah zaman sekarang toxic relationship ya. Sehingga well-being anak dan remaja adalah kondisi ketika seharusnya mereka, anak dan remaja ini merasa aman, merasa berharga, mampu mengenali emosi dan juga mengekspresikan emosi. Memiliki hubungan yang sehat, dapat berkembang sesuai tahapan usianya, dan tetap mampu untuk bangkit atau resilience gitu ya, atau mampu untuk kemampuan daya lenting gitu ya, untuk menghadapi tantangan setelah tadinya jatuh, lalu bangkit lagi ya. Well-being ini bukan sekedar di mana anak selalu bahagia atau selalu nurut, selalu berprestasi atau tidak pernah sedih. Jadi lebih daripada itu. Bahkan ketika anak mengalami emosi negatif, itu juga bagian dari normal dari perkembangan manusia. Yang terpenting adalah apakah anak memiliki tempat aman dan kemampuan anak untuk kembali pulih, resilient ya, setelah mengalami stres atau kesulitan. Memiliki tempat aman ini tadi, seperti bahasan sebelumnya, di mana kualitas hubungan dengan orang tua serta rasa aman sehari-hari itu perlu ada dalam setiap anak dan remaja. Berikut adalah komponen well-being anak. Yang pertama, emotional well-being, di mana anak mampu mengenali emosi, mengekspresikan emosi, dan mengelola emosi dengan sehat. Nah, contoh anak dengan emotional well-being yang baik, anak bisa mulai berkata, "Aku sedih." Tentu saja ini tergantung dari usianya. Jadi Bapak Ibu, orang tua pun harus memahami perkembangan anak dulu sebenarnya sebelum akhirnya memahami well-being anak itu secara, holistik atau secara general itu seperti apa. Karena kita nggak bisa mengharapkan anak bisa bicara atau berkata, "Aku sedih" pada anak umur di usia 1 atau 2 tahun. Karena ini dipengaruhi oleh kemampuan bicara dan, perkembangan bahasa mereka ya. Jadi, penting untuk mengetahui, di usia-usia ini kira-kira bagaimana ya anak bisa mengenali emosi, bagaimana anak bisa mengekspresikan emosi ya. Nah itu Bapak Ibu perlu menambah menambah knowledge dan menambah ilmu yang terkait dengan perkembangan anak ya, sehingga mampu memahami ketika, nanti kita bicara tentang komponen well-being pada anak dan remaja. Selain itu, contoh anak dengan emotional well-being yang baik ketika anak mampu mencari bantuan. Selamat siang. Siang. Oh. Contoh anak dengan emotional well-being yang baik selanjutnya adalah di mana anak mampu mencari bantuan dan tidak takut untuk mengungkapkan perasaan serta lebih mudah tenang kembali setelah mengalami konflik, melihat konflik gitu ya, atau disregulasi. Ketika anak menemukan ketidaknyamanan, maka dia pun lebih mudah ditenangkan atau lebih mudah untuk tenang sendiri. Masalah yang sering kali terjadi pada anak-anak yang memiliki emotional well-being yang tidak baik atau yang kurang baik adalah ketika anak menekan emosinya atau ketika anak takut dimarahi ya, atau merasa emosinya salah nih, terbiasa dipermalukan, terbiasa diejek misalkan, dan akibatnya anak mengalami ledakan emosi, tantrum, menarik diri, atau perilaku agresif yang lain. Komponen well-being selanjutnya adalah social well-being, di mana anak memiliki perasaan diterima dan memiliki hubungan yang sehat. Karena anak dan remaja membutuhkan koneksi, terhubung, memiliki rasa diterima, rasa belonging dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah keluarga gitu ya. Sementara pada remaja
Remaja akan menjadi lebih sensitif sebenarnya ketika ada penolakan dari teman-teman, dari orang tua, ataupun kelompok, sehingga mereka pun juga ada yang merasa sensitif juga terhadap kritik. Mungkin belum sampai kritik, tapi komentar gitu ya, atau dibandingkan, atau bahkan dikucilkan, tidak dimasukkan di dalam sebuah kelompok, tidak dilibatkan, baik di dalam lingkup keluarga misalkan, gitu ya. Karena itu penting sebenarnya relasi dengan orang tua, teman, dan guru sangat bisa mempengaruhi well-being dari remaja ini sendiri. Komponen well-being anak dan remaja selanjutnya adalah yang bersifat psychological atau psikologis, di mana hal ini berhubungan dengan self-esteem dari remaja, identitas anak, rasa kompeten atau rasa keyakinan di dalam diri bahwa dirinya mampu serta memiliki makna terhadap lingkungan atau terhadap kelompok mereka ya. Anak-anak di sini belajar tentang siapa saya. Tentu saja pada usia, dini seperti usia 2 tahun, anak belajar dulu mengenali namanya, gendernya, bapak ibunya siapa, gitu ya. Lalu mulai tuh bertahap ketika anak sudah mulai, punya teman gitu ya, dia pun juga merasa diterima, bermain bersama dengan orang lain, merasa anggap, direspon dengan baik, maka rasa diterima itu akan muncul dan juga sense of belonging pun juga akan muncul ya. Komponen selanjutnya adalah psychological well-being, di mana hal ini berhubungan dengan self-esteem, identitas diri, dan rasa kompeten dan makna diri. Anak belajar memahami tentang identitas dirinya, yaitu siapa saya. Pada anak usia 1 sampai 2 tahun, ini dimulai dengan anak mengenali namanya sendiri. Lalu gendernya, nama papa dan nama mama. Lalu anak akan mulai mengenali apakah saya cukup baik, gitu ya. Jadi proses berpikirnya akan bertambah. Serta mulai juga anak menyadari apakah saya dicintai ya, apakah saya dicintai hanya ketika saya berhasil ya. Dan jika anak terus dibandingkan, dikritik, ataupun diapresiasi ketika berprestasi, maka anak akan tumbuh menjadi em, figur yang menuntut perfeksionis, people pleasing, ataupun rasa tidak pernah cukup, I'm not good enough. Maka itu muncul pada well-being anak dan remaja. Komponen yang selanjutnya adalah physical well-being, di mana anak, eee, remaja mengalami perubahan hormon dan ini akan mempengaruhi emosi remaja itu secara besar. Tubuh dan mental dari individu itu saling berkaitan. Ketika kurang tidur, kelelahan, screen time yang berlebihan, minim aktivitas fisik artinya ya mageran aja, aktivitas yang hanya duduk saja misalkan, hanya, bermain dengan paper and pencil saja, atau memiliki pola makan yang buruk, susah makan, itu pun dapat mempengaruhi mood, fokus, regulasi emosi, dan kemampuan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Hal ini bisa muncul pada anak-anak yang, memiliki, tantangan, eee, pada fisik mereka ya. Mungkin kalau anak-anaknya lebih kecil, ketika mereka punya isu terkait dengan alergi, intoleransi terhadap makanan tertentu seperti, laktos misalkan atau gluten misalkan, itu akan membawa dampak tersendiri juga pada perkembangan anak-anak. Jadi, secara garis besar, apa ya perbedaan well-being anak dengan remaja? Nah, anak itu punya porsi besar terhadap kedekatan caregiver. Jadi semakin dia dekat dengan caregiver-nya atau orang tuanya, maka well-being-nya pun semakin baik ya. Sementara itu anak pun perlu memiliki rutinitas, perlu punya rasa aman yang ditampilkan dan disediakan oleh orang tua ataupun orang dewasa di sekitar anak, adanya respon emosional dari orang tua,
karena anak kecil belum bisa meregulasi emosi diri mereka sendiri. Tidak bisa kita hanya bilang, "Jangan nangis ya," gitu, "Kamu tidak boleh nangis." Maka ketika hal itu terjadi, maka anak belajar untuk tidak mengekspresikan emosinya, menahan emosinya. Bahkan bisa saja anak jadi tidak tahu cara meregulasi emosi itu seperti apa. Karena regulasi emosi itu bukan hanya bicara mengontrol emosi, menahan emosi, tapi perlu banyak hal yang bisa dilakukan untuk akhirnya regulasi emosi pun juga dapat terjadi ya, dan anak sangat butuh contoh dan diajarkan sebenarnya oleh orang tua. Anak membutuhkan koregulasi dari orang dewasa. Ini yang saya maksudkan. Jadi anak tidak bisa meregulasi dirinya sendiri karena anak membutuhkan koregulasi dari orang dewasa. Contohnya seperti anak butuh dipeluk. Sementara remaja lebih butuh untuk didengarkan tanpa dihakimi, dipercaya dan diterima. Remaja mulai mencari identitas, ingin mandiri, lebih dipengaruhi oleh peer ataupun, teman-teman dan mulai mempertanyakan nilai dirinya apa ya, value dari dirinya apa ya. Namun sebenarnya mereka pun tetap membutuhkan koneksi emosional, validasi dan rasa aman dari orang tuanya. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi well-being anak dan remaja. Kita bicara dulu faktor protektifnya ya. Yaitu di mana faktor ini membantu, well-being anak dan remaja berkembang menjadi lebih sehat. Yang pertama adalah hubungan yang hangat dengan orang tua. Hangat itu apa sih? Hangat itu adalah, biasanya ditunjukkan dengan keterbukaan, kedekatan, rasa percaya yang sangat dalam, mmm, rasa aman yang dirasakan oleh anak dan remaja itu sendiri, gitu ya. Ini rumah yang aman, yang di mana anak bisa bebas juga menjadi dirinya sendiri, meskipun tetap ada aturan, tapi bukan berarti, mmm, ada aturan itu berarti, situasi di dalam keluarga menjadi tense atau menjadi tegang. Anak dan remaja diberikan kesempatan untuk dengarkan, punya teman atau support system yang baik, adanya rutinitas yang stabil, kesempatan bermain dan eksplorasi, serta bisa diapresiasi tanpa syarat. Diberikan apresiasi tanpa nilainya harus 100, diberikan apresiasi tanpa dia harus tampil di depan, kelas misalkan, diapresiasi tanpa dia harus bisa menghibur orang lain misalkan, hal itu akan menjadi, faktor yang penting sebenarnya untuk bisa membantu perkembangan well-being anak dan remaja. Sementara ada faktor resiko yang bisa mempengaruhi well-being anak dan remaja, yaitu konflik keluarga yang berkepanjangan atau kita bisa bilang ini adalah sebuah toxic relationship ya, relasi yang toksik. Adanya bentakan dan verbal abuse yang terus-menerus ya. Bullying bullying ini bisa saja tidak hanya terjadi dalam lingkup sekolah, tapi di dalam lingkup relasi, eee, anak remaja dengan orang tua atau di sekitar, lingkungan keluarga, di mana ada bullying, tadi hinaan misalkan, name calling, sebutan yang tidak sesuai gitu ya. Ada tekanan akademik yang berlebihan, belajar-belajar terus tanpa ada jeda untuk bermain, dipuji ketika nilainya bagus gitu ya atau sesuai dengan KKM. Adanya invalidasi emosi ketika anak dan remaja mulai menyampaikan emosinya ataupun mengekspresikan emosinya, emosi yang disampaikan tidak divalidasi atau dianggap tidak ada. "Ah, cuman gitu doang," misalkan. "Ah, itu perasaan kamu aja," gitu ya. Maka itu adalah invalidasi emosi. Perfeksionis, comparison culture atau dibandingkan, dengan orang lain, rasa kesepian dan kurang koneksi emosi. Kurang koneksi emosi ini karena relasi yang terbentuk hanya bersifat, tugas.
misalkan, atau hanya bersifat, mmm Oh, tentang pertumbuhannya, artinya, oh, dia tidak sakit, badannya sehat, sudah makan atau belum, sudah tidur atau belum, gitu ya. Tapi tidak pernah ditanyakan perasaannya bagaimana, apa yang membuatnya bahagia atau senang di hari ini, tantangan apa yang mungkin dihadapi oleh anak dan remaja pada hari itu. Itu membuat koneksi emosional menjadi kurang karena Eee, topik-topik yang disampaikan dalam komunikasi, semuanya bentuknya seperti laporan, karyawan kepada bosnya misalkan gitu ya, atau ketika guru bertanya pada suatu hal yang sifatnya ujian gitu, seolah-olah gitu, apa namanya, gambarannya ya. Nah, jadi kenapa relasi orang tua itu menjadi penting di dalam well-being anak dan remaja? Karena otak anak itu berkembang melalui hubungan, sehingga cara orang tua merespon akan membentuk rasa aman dan membentuk konsep diri anak, serta membentuk bagaimana anak memandang terhadap dunia ini, ya. Kalau misalkan anak mendengar respon negatif, dari orang tua, seperti, "Ah, lebay kamu nih," gitu ya, "kamu bikin malu," gitu ya, atau, "Jangan cengeng dong." Ini adalah bentuk invalidasi emosi, di mana anak pun juga bisa belajar bahwa, "Oh, emosi aku salah ya? Oh, perasaan aku berarti ini nggak baik ya yang ini ya? Aku kayaknya jangan mengekspresikan ya?" Atau aku harus menyenangkan orang lain dengan cara sesuai dengan yang biasanya akan diterima oleh papa dan mama, gitu ya. Tapi ketika anak remaja mendengar respon yang positif, maka, eee, anak akan merasa didengar, diterima, dan rasa aman itu akan muncul meskipun setelah melakukan kesalahan. Maka anak akan belajar bahwa, "Oh, aku berharga ya." Dan aku bisa bangkit lagi setelah melakukan kesalahan karena aku masih diterima kok, masih dihargai, masih diberikan kesempatan untuk belajar ya. Stanley Greenspan menyampaikan bahwa ketika anak adalah pohon, maka orang tua adalah tanah yang gembur di sekitar anak. Bagaimana caranya orang tua bisa menjadi tanah yang gembur ketika anak adalah pohon? Adalah ketika orang tua menunjukkan nurturing interaction, ya. Artinya anak dapat disupport dengan kehadiran lingkungan, kehadiran orang tua yang hangat, dan dapat memberikan respon yang tepat kepada anak dengan memahami profilnya anak tadi, pertumbuhan dan perkembangan anak, orang tua itu harus benar-benar memahami ya, sehingga harus upgrade ilmunya berkaitan dengan hal itu. Serta orang tua dapat mendukung anak untuk dapat meraih kapasitas emosi dan perkembangan yang lebih tinggi lagi. Jadi mempersiapkan kehadiran orang tua yang nurturing, itu sebenarnya mempersiapkan anak dan remaja untuk dapat masuk ke, perkembangan yang lebih tinggi lagi, kapasitas emosi yang lebih tinggi lagi, ya. Sehingga diharapkan bahwa orang tua itu bukan orang tua yang, eee reaktif, tapi orang tua yang responsif. Kenapa? Karena orang tua yang reaktif adalah orang tua yang menunjukkan pola asuh yang didasarkan reaksi emosional yang intens terhadap perilaku buruk anak. Padahal anak dengan orang tua itu adalah individu yang berbeda. Dan tidak bisa disamakan gitu ya, bahwa apa yang orang tua hadapi, orang tua respon itu akibat dari perilaku anak. Itu adalah sebuah sudut pandang yang salah gitu ya. Biasanya orang tua yang reaktif, apalagi punya reaksi emosional yang tegang, yang intens terhadap kesalahan anak, perilaku buruk anak, itu karena orang tua sebenarnya mempunyai, trauma di masa lalu yang tidak dia sadari. Atau dia sadari tapi belum siap untuk diproses gitu ya, atau tidak disadari gitu bahwa dia memang punya trauma. Sehingga penting untuk menyadari bahwa
Gaya pengasuhan yang mengarah pada hukuman dan agresivitas yang tinggi dari orang tua kepada anak itu tidak, efektif ya, karena itu sebenarnya orang tua menularkan emosi yang dirasakan kepada anak. Emosi kemarahan, frustrasi, ketakutan, kecemasan itu membuat mereka menularkan sehingga akhirnya anak belajar, "Oh tadi, kalau aku nangis itu aku nggak boleh karena kata mama karena itu membuat mama marah," misalkan gitu ya. Padahal hal yang wajar ketika anak nggak bisa mungkin dia nangis. Ketika anak menghadapi suatu hal yang menyedihkan dia akan menangis atau, mencari comforting dari orang tuanya ya. Sehingga penting untuk disadari bagi orang tua, apakah saya sudah membereskan hal-hal di masa lalu sehingga akhirnya saya menyadari, apa yang terjadi di dalam kehidupan saya. Terima kasih untuk, sesi pada hari ini. Saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa, memahami materi yang saya berikan. Selamat siang.